Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa menyapa Sobat BTA dimanapun Sobat BTA berada. Dan karena episode 6 ini cukup spesial ya, kita sudah masuk ke bulan Ramadan. Mungkin saya mewakili seluruh kru BTA Group menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang sedang menjalankan. Baik, di sore hari ini kita sudah kedatangan satu tamu yang luar biasa, karena perjuangannya juga luar biasa. Kita akan ngobrol bareng Kak Freha Aska, ya. Semoga saya nggak salah nyebutnya ya. Halo Kak Fre. Halo semua. Iya, Kak Freha biasa dipanggil Kak Fea ya? Kak Iya Fea, oke, benar. Kak Fea. Ya. Mungkin Kak Fea boleh kenalan dulu Kak Fea sama Sobat BTA. Silahkan Kak Fea. Oke. Halo semua, perkenalkan nama aku Vea dari BTA Fatmawati. Kebetulan aku dari angkatan 2024, jadi kemarin baru masuk. Alhamdulillah aku keterima di FKG UI melalui jalur SNBT. Kemudian untuk SL SMA, aku dari SMN 34 Jakarta. Salam kenal semuanya. Oke, thank you nih Kak Fea sudah menyempatkan hadir ya di tengah kesibukan Kak Fea kuliah di FKG UI tadi ya Kak ya? Iya benar. Oke Kak Fea. Kak Fea ini kita lagi teman-teman atau Sobat BTA sedang mau masuk ke periode pendaftaran SNBT. Jadi memang Kak Fea hari ini tuh dihadirkan nih secara khusus karena nih pejuang dari SNBP nggak diterima Kak ya? Iya benar. Ya, semoga nggak mengulik luka lama ya Kak ya? Enggak kok, Eh, aman aman aman. ya. Kemudian berhasil diterima di FKG UI melalui jalur SNBT Iya. 2024. Nah, Kak Fia, eh, cerita dong Kak, mungkin agak sedikit ke belakang untuk SNBP-nya sebenarnya waktu itu pilihannya apa? Waktu itu kan sebenarnya SNBP tuh kalau nggak salah bisa pilih sekitar dua ya kalau nggak Ya, salah. SNBP 2 ya. Kalau dari Mm-mm. Jakarta berarti kan salah satunya yang penting Yang penting satu di daerah kita, satu di daerah lain kalau nggak ya, salah gitu ya. oke. Cuma waktu itu tuh aku mikirnya aku takut kalau misalnya kelok gitu misalnya di suatu prodi di mana aku belum terlalu tahu ke depannya mau apa. Jadi waktu itu tuh aku sebagai anak yang masih suka tantangan, ya udah aku pilih yang paling tinggi aja. That's why aku pilih FKUI. Aku nggak pilih yang di luar Jakarta karena emang rencananya tuh nggak mau kos di mana-mana. Nah waktu itu juga sempet tuh didatengin guru BK, kayak kamu yakin mau FKUI doang, nggak mau dikasih cadangan apapun gitu. Terus aku bilang, enggak deh, kalau misalnya di lock, aku mendingan nyoba lagi di SNBT. Oke, Gitu jadi konsepnya. tipe pejuang ya ini Kak Iya. Fia ya. Kak Fia waktu di SNBP sendiri kan tadi asal SMA SMA 34 ya Kak ya. Iya. Nah itu peringkat berapa Kak paralel? Aku paralel peringkat 5 di akhir. Peringkat 5 terus pilihannya hanya FK UI UI, aja. hanya Nah di FKUI. peringkat 1 sampai 4-nya ada nggak temennya yang pilih FK juga? Ada Ada. Di peringkat berapa dia? nomor satunya Oh gitu. Diterima nggak Kak? FKUI juga. Keterima sih. Nggak terima Keren sih. ya. Ah, oke, Alhamdulillah. berarti alhamdulillah ya, berarti statement KVA ini memvalidasi teman-teman bahwa untuk jalur SNBP itu biasanya dari sekolah yang sama itu hanya diterima paling satu ya, nggak Ya. banyak gitu. Jadi buat teman-teman yang kemarin sudah pilih pilihan jurusan di SNBP kan sambil nunggu-nunggu 18 Maret ya, nggak usah apa ya, kita berharap yang terbaik tapi Mm. tetap fokus persiapan untuk mengantisipasi hal-hal terburuk yang mungkin tidak kita inginkan, apalagi kalau misalnya Benar. teman-teman kemarin di SNBP pilihan jurusannya sama sama teman lain di sekolah yang peringkatnya lebih tinggi. Nah ini kasusnya KVA dia peringkat 5 5 loh teman-teman, Hmm. masih masih keren banget gitu loh, peringkat 5 dia pilih FKUI, kemudian masih ada yang di atasnya dia yang peringkat 1 pilihnya FKUI juga, yang diterima hanya yang peringkat 1, dia peringkat 5-nya nggak diterima gitu. Dan Mm. akhirnya gimana tuh Kak move on ya Kak dari pengumuman SNBP ke SNBP tuh SNBT. iya, itu nungguin banget apa sebenarnya habis milih untuk eh pendaftaran udah langsung fokus ke SNBT? Sebenarnya sejak awal sebelum SNBP aku udah fokus ke SNBT sih. Oh justru dari awal ya? Dari awal aku udah fokus ke SNBT karena aku takut banget sama sistem lok-lokan itu. Hmm, Tapi kalau aku inget ya dari cerita orang tua aku karena aku mungkin udah lupa juga ya. Saat itu lagi stres-stresnya banget. Aku tuh diceritain kalau misalnya waktu itu aku sempat ngurung diri di kamar abis pengumuman SNBP. SNBP. Itu Oh, tuh aku ngurung diri di kamar terus aku nangis gitu kan.
Walaupun setelah itu ya karena jadwal lesnya juga mepet ya, mau nggak mau kan aku harus bangkit lagi gitu ya. Soalnya aku ngerasa sayang gitu loh kalau nggak ikut sehari aja. Karena aku takut yang lain kan udah lari. Kalau aku apa? Kalau Kelamaan pas nih gitu ya satu Kak. hari aja, takutnya kebalap sama yang lain gitu sih. Sama ini menurut aku buat pejuang SNBP tuh kalau bisa stay positif aja sih. Kayak kalau diterima berarti ini rezeki, kalau bukan berarti rezekinya di tempat lain yang lebih bagus gitu sih. Jangan stres nungguin pengumuman. Jadi kalau KPR nih strateginya udah dari awal ya, udah prepare Ya, buat SNBT ya. Bahkan tadi teman-teman tuh sayang kalau nggak masuk sehari aja sayang. Jadi buat ya. teman-teman yang ikutan program jangan lupa ya penuhi Bangkit lagi. jadwal. Penuhi kuota. Iya, karena biasanya kalau udah sekali bolong tuh Kak, apalagi gampang Wah, izin gitu ya, itu akan menggampangkan sekali untuk izin. Jadi butuh ya. konsistensi belajar buat teman-teman semua. Oke Kak. Nah terus ke KVA sendiri, kan waktu itu di SNBP pilihannya FK. Nah Mm, kemudian kalau sekarang kan kuliahnya di FKG. Nah itu ya. di SNBT pilih FK lagi atau memang langsung FKG? Aku pilih FK lagi. Oh pilih FK lagi ya. Iya, karena pada dasarnya aku belum tahu maunya apa. Aku tuh ngejar FK karena it's a challenge for me gitu loh. Oh, Terus waktu itu aku kenapa ya pilih FKG? Mungkin karena aku tahu di UI itu belum ada prodi seni dan aku suka banget bidang seni. Terus aku nemu bahwa FKG itu ada seni-seninya dikit. Ya udah deh aku masukin itu sebagai pilihan kedua. Tuh. jadi cari seninya malah di FKG ya. Iya. Tapi ada yang lucu juga Kak, kan kalau Kakak lihat makaranya FKG itu kan perpaduan warna hijau dan putih kan. Itu Benar. kan That's warnanya true. dua dua fakultas ya Kak ya. Iya. 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 Oke. Kak kalau tadi kan pilihannya FK FKG nih. Ada nggak sih latar belakang dari keluarga yang dokter juga atau dokter gigi juga yang mungkin mempengaruhi Hmm. pilihan KVA juga gitu. Ada, soalnya kebetulan di keluarga besarku banyak dokternya. Jadi ada apa ya, semacam dorongan untuk melanjutkan perjuangan yang sebelumnya gitu. Dan kebetulan aku punya kakak dan dia tidak memilih prodi ini, makanya itu jadi makin mendorong aku buat oke aku pilih ini aja gitu. Oh gitu. Berapa bersaudara? Aku bertiga. Bertiga. Yang kakak di Kakak di UI juga sekarang, jurusan ya, di teknik teknik bioproses. teknik bioproses ya. Jadi Ya. sementara keluarga besar banyak FK, FKG, Mm-mm. sementara kakak pertama ngambilnya teknologi bioproses ya. Ya, Jadi makanya kakaknya justru terdorong buat meneruskan apa namanya? meneruskan Ya, jalur terang keluarga. dokter Ya. ya. Oke, oke, kakak. Kakak, tapi waktu akhirnya dinyatakan diterima di FKG, berarti ini di pilihan kedua ya? Ya, betul. Nah, Kak Fendi ada rasa masih penasaran nggak? Karena banyak juga tuh biasanya orang-orang yang diterima di pilihan kedua jadi tanda kutip ya agak sedikit kurang Hmm. bersyukur gitu loh. Dia masih mau, Oh. aduh masih penasaran banget nih mau coba pilihan pertama. Meskipun kalau dengan sistem yang sekarang kan kalau udah diterima di SNBP, Hmm. SNBT ya dia nggak bisa Benar. coba lagi di tahun berikutnya ya. Gimana Kak Fea? Nyesel nggak? Sebenarnya waktu itu agak sedih sih, karena ada kan rumor kayak anak SNBT tuh kalau nyoba di mandiri manapun ya nggak akan keterima gitu. Cuma karena aku masih penasaran, aku pun mencoba daftar PPKB, walaupun ditolak sama sekolah. Oh, Karena katanya kamu harus ngasih kesempatan ke teman kamu yang lain buat dapet PTN juga gitu. karena di eranya KVA udah PPKB-nya Mm-mm. udah setelah SNBT ya. Iya benar. Jadi waktu itu pengumuman SNBT udah keluar nih, Iya benar. FKG. Terus Mm-mm. begitu ada pembukaan PPKB, KVA mau coba lagi gitu loh. Iya, aku mau coba. Bahkan aku simak nyobain. Oh gitu. Simak UI aku cobain walaupun kemungkinan besar nggak keterimanya tinggi. Itu aku Oh, cobain. gitu. Dan pas pengumuman simak, Ya emang nggak keterima sih. nggak diterima. Emang nggak keterima sih. Dan pilihannya cuma satu FK aja. Iya, FK doang. Oh gitu. Jadi sebenarnya ada rasa penasarannya ada, tapi dicoba ya udahlah ya, Iya, udah, dicoba ya udah ada pengumuman resminya lah ya. ya. Ya udah Tetap, terima aja. tetap aja dia kali ini. Tapi penasaran, aku penasaran kayak soal sama UI itu kayak gimana, sistemnya kayak gimana. Oh, oke. Tapi seenggaknya sudah tertunai ya. Nah, Ya. pas masuk FKG Kak, ada nggak misalnya hal-hal yang Kak Vea tuh ekspektasinya begini, tiba-tiba pas di kampus berbeda gitu. Hmm. Atau misalnya perbedaan mendasar nih Kak antara tadi misalnya kalau anak-anak FK sama FKG apa sih yang mungkin membedakan Oh, yang harus dipunya sama anak-anak gitu.
Jauh sih bedanya. Hmm. Kalau FK itu kalian harus siap buat jalan sendiri. Karena secara solidaritas emang FKG lebih tinggi karena kita tuh nggak boleh lanjut sebelum semua teman kita udah setara sama kita gitu. Tapi kalau anak FK itu beneran majunya sendiri-sendiri gitu. Modelnya lebih individual. Nah, kalau apa ya, awal-awal sih aku emang nggak terlalu nge-search soal FKG ya. Cuma dari kuliah tuh awalnya aku mengharapkan kayak sekolah swasta gitu. Dosennya ngajarin lecture Oh, gitu. Kupikir disuapin lah ya. ya kupikir disuapin. Kalau SMA negeri kan belajarnya sendiri. Cuma aku ngarepin kalau kuliah tuh ketemu teman-teman yang kayak wah pintar-pintar banget, terus dosennya kayak ih ngajarinnya bagus-bagus banget nih. Ternyata itu nggak seperti itu realitanya. Jadi tetap harus belajar sendiri gitu ngajarinnya. Dan mencari teman yang satu pace sama kalian tuh penting banget di Oh, kuliah. satu pace ya. Satu pace, harus satu pace. Satu pace belajarnya ya jadi ya. Hmm. Kalau di FKG sama kayak FK nggak dia paketan gitu kak? Atau Hmm, pakai siap war gitu kayak di bener. fakultas yang lain? Gimana? Itu nggak pakai siakwar. Itu salah satu hal yang aku suka dari FK dan FKG. Jadi aman gitu ya. Aman banget. Jadi udah pokoknya kalian tinggal daftar ulang, terus ya udah dapet jadwal kuliahnya. Jadwal kuliahnya. Oh, Dan jadwal kuliahnya kayak menurut aku stabil sih. Jadi kayak ada istirahatnya gitu. Bukan kalau siakwar kan bisa ini apa? Habis pelajaran A, B langsung C gitu. Nanti misalnya istirahatnya sore gitu. jadi Bisa kayak gitu. kalau yang lain tuh bisa mata kuliah tuh numpuk gitu ya, nempel-nempel jadwalnya. Jadi Bisa. istirahatnya baru di belakang. Kalau di Mm. FKG lebih ke Kata sih kita dari pagi sampai sore istirahatnya di istirahat siang. di tengah, katakan di tengah ya. Mm-mm. Dan kalau sekarang tuh udah di Depok ya kayak Di Depok bener. Depok ya. Jadi untuk FKG juga sekarang sudah Hmm, full di Depok. ya walaupun kalau untuk anak internasional harus sering bolak-balik Salemba. Gitu. Hanya untuk Mm-mm. anak KKI aja. Aku juga sempet sih bolak-balik Salemba Oh gitu, untuk buat di semester misalnya. kemarin. Biasanya Heeh. mata kuliah apa tuh Kak? Aku waktu itu bolak-balik Salembanya buat ujian sebenarnya. Ujian. Heeh, karena dosennya ada di sana. Jadi Jadi kita kita ya ke ke sana. sana. Iya, Iya. iya. Jadi apa namanya masih ada sedikit banyak tetap ke Salemba ya. Kebetulan FKG lebih banyak ke Salemba dibanding FK-nya. Karena FK udah fully pindah. Siap, siap. Di semester satu Kak, yang kemarin sudah ini berarti kan Kak Fea ini masuk semester 2 ya? Ya, Ya, di semester semester satu 2. matkul apa nih Kak yang mungkin sobat BDA di sini sebelum kita ngomongin SNBT karena kita udah masuk ke FKG-nya duluan, Hmm. kita mau coba explore dulu nih FKG ini ada apa aja nih Kak. Kebayang nggak misalnya di semester satu kemarin ada beberapa mata kuliah yang jadi ciri khasnya FKG atau Ada. Sebenarnya kita tuh kalau di UI kan ada rumpun ilmu kesehatan tuh. hmm, Jadi itu isinya ada FK, FKG, farmasi, keperawatan sama Fakultas Kesehatan masyarakat Masyarakat. ya? Nah, itu kalau di semester satu banyakan yang belajarnya bareng-bareng. Jadi soal komunikasi kesehatan, Oke. etika hukum, terus ada ilmu biomedik dasar. Ya, simpelnya itu kayak biologinya SMA tapi bener-bener ngulang dari kayak SMA kelas satu, mungkin malah dari SMP ya mata pelajaran Hmm, itu diulang semua dan dipadetin gitu dalam satu semester. dalam satu semester, dan itu harus lolos buat lanjut lagi. Jadi dalam Berarti satu semester itu ada IBD 1, ada IBD 2. hmm, Harus lolos IBD satunya oh buat bisa gitu. lanjut ke IBD 2. Jadi ada prasyarat buat ngambil IBD 2-nya, IBD 1-nya harus Harus lulus. lulus, harus lulus, nggak Iya, boleh C. jadi teman-teman tuh ada prasyarat ya. Ada prasyarat kalau di sini, ada kayak lanjut terus gitu walaupun dalam satu semester. Nah, kalau di FKG-nya sendiri, yang khusus buat FKG tuh ada BOD, biologi oral dasar. Jadi di situ bakal belajar soal si giginya itu sampai kayak dalam-dalamnya gitulah. Bayangin kalau gigi dibelah dua, kalian pelajarin lah gigi itu dalamnya ada apa, terus jaringan pendukungnya ada apa aja. Bahkan kalian tuh harus hafal semua saraf-saraf yang ada di bagian rahang, rahang atas, rahang bawah, terus yang nyambungin ke bagian bawahnya lagi. Nah, ya itu bisa sih nanti ada aplikasi 3D-nya gitu yang bisa kayak kita belah-belah manusia, terus kita lihat bagian dalamnya ada apa. Jadi udah detail banget ya kak ya. Iya, Nah buat teman-teman yang masuk FK atau FKG berarti biologi emang kepake banget ya kak ya di khususnya di semester, wajib semester awal ya. wajib kudu harus bisa ngafal.
Eh, Emang hafalan semua oh sih. gitu ya. Iya, Oke deh. Siap Kak. Berarti kalau sekarang udah masuk ke semester 2 nih Kak. Udah udah. mulai ini nggak praktikum-praktikum gitu? Praktikum udah mulai sejak semester satu tuh udah ada. Cuma buat yang semester satu tuh masih yang biologi-biologi dasar. Hmm. Misalnya ngelihat sel-sel gitu, lihat mikroskop. Ataupun kayak cuci darah. Bukan cuci darah ya. Apa sih? Ambil darah gitu, tes-tes darah. Terus kalau nggak salah tuh kemarin anak FK sempat ada yang belah kodok buat ngeliat dalamnya lagi. Oh. Nah, itu diulang. Sedangkan kalau anak FKG sendiri, itu kan yang praktikum dasarnya pasti dapat tuh. Semua anak FK pasti dapat. Tapi kalau khusus FKG tuh udah mulai ada praktikum skills lab namanya. Jadi tuh khusus apa ya? Khusus melajarin dental material. Dental Kita material. belajar nambel, belajar bikin cetakan, gitu-gitu. Oke. Jadi harus bisa apa ya? Harus seneng art, harus seneng praktikum. Oh, jadi Karena karena kerjanya benar-benar praktek ya. iya, Nggak, maksudnya kan kadang-kadang ada dokter-dokter tertentu yang misalnya pasien datang dia lebih banyak konsul, kayak misalnya hmm, teman-teman yang di penyakit dalam nggak sih yang iya misalnya kayak makanya pasiennya bisa banyak banget gitu karena memang lebih banyak ke konsultasi dengan pasien ya. Kalau sementara kalau ya, gigi kan kayaknya praktek ya, selama giginya nggak ada bengkak nggak ada apa berarti ya, mm-mm, kemungkinan tindakannya kan jadi tinggi ya. iya Nah, oke. benar-benar. Kayak buat sobat BTA mungkin perlu juga nih ngebayangin ada nggak sih Kak tools-tools dasar biasanya pas lagi praktikum. Nih Kak ya bawa Ada, nih. aku bawa karena Kira-kira kebetulan habis ini aku harus berangkat kuliah. Jadi boleh Kak Fea, diunjukin sedikit aja. Biasanya buat temen-temen yang masuk FKG, kan kalau FK tuh kayaknya nggak banyak di alat ya Kak. Iya nggak sih? banyak beli buku kalau Dia anak banyak FK. buku. Nah kalau anak FKG kayaknya banyak nyicil alat nggak sih? Ya, that's right. Benar banyak nih alat. Jadi banyak yang mikir bakal habis banyak uangnya. Tapi menurut aku kalau misalnya kalian bisa menjaga komunikasi yang baik dengan kakak kelas ataupun dengan teman sebaya kalian, kalian bisa minjem, Nah, bisa gantian. Nah, itu dan sebenarnya ngehemat. kalaupun kita beli alatnya itu, kalau kita bisa merawat dengan baik, sebenarnya nyicil kan. Nanti kita praktek pun masih Oh, bisa, sebagian masih bisa kita pakai gitu nggak sih? hmm. Kalau dibilang gitu ya, kebetulan aku dengar dari kakak-kakak Hmm. klinik juga yang udah masuk koas. Kebanyakan disuruh beli ulang Mau beli karena ulang? harus nyentuh pasien kan. Iya. Takutnya udah ada infeksi-infeksinya gitu Oh, kalau gitu. pakai lama. Nah, oke. Boleh Kak? Nih, maaf ya kalau misalnya agak kotor dikit soalnya aku baru make kemarin habis ngerjain Nggak apa-apa Kak. praktikum. Aman-aman Kak. Jadi ini adalah praktikum yang aku kerjain kemarin. Mungkin pertama-tama aku pengen jelasin alat dasarnya dulu aja kali ya. Jadi seperti kalian tahu FKG itu banyak alat-alat kecilnya. Nah, ini koleksinya nih. Kelihatan nggak ya? Nah, Iya. ini. Jadi misalnya nih, kebanyakan sih besi ya. Nah, Jadi orang-orang tuh suka apa? saya nggak Suka harus semangat kan? enggak kok, boleh pegang. Boleh banget kok. Jadi apa namanya? Orang-orang tuh suka beli yang agak mahal Hmm. supaya nggak karatan. Hmm. Soalnya kemarin aku sempat lihat temenku tuh kan ini harus dibakar ya, Iya. buat nanti ngebentuk-bentuk itu. Nah, kalau misalnya alatnya yang mungkin harganya lebih murah Murah. gitu dan kadang-kadang nggak masuk akal murahnya di Shopee, nah itu tuh gosong. Oh. Beda sama alat yang lebih mahal tuh Hmm. lebih Jadi tahan. memang bahannya juga beda ya, Mm-mm. bahan alatnya ya. Iya, kebetulan aku juga ini dapetnya dari turunan sih. Jadi alhamdulillah aku masih pakai sampai sekarang. Mungkin kalau misalnya alat yang paling apa ya? Sering dipakai oh, enggak atau paling umum? Oh, paling sering dipakai ya? Belum ada sih. Sebenarnya masih pakai semua alat. Kalau bisa tuh menuhin semua pas kuliah. Cuma mungkin nanti yang sering dipakai tuh kan kaca gigi ya, kaca mulut. Cuma aku tuh belum sering pakai sih. Jadi ini apa dipisah dua gitu. Kalian bisa beli gagangnya sama bisa beli atasannya sendiri-sendiri. Ini ada kaca mulutnya. Enggak kalian Kak linknya di sana. Oh, di Shopee-nya, mungkin nanti bisa ditambahin ya kalau misalnya kalian mau. Nah, Bercanda-bercanda teman-teman ya. ya nanti nggak apa kok. Chat-chat aja, chat DM. Bisa. Mungkin gitu sih. Apa ya? Oh, sama ini, contoh praktikumnya. Jadi tuh cerita praktikumnya kan kita bikin dulu contoh gigi nih. Nanti jadinya kayak gini.
bentuk gigi. Hmm. Kita carving pakai si lekran. Kita carving nih lekran dipanasin, kita potong jadi bentuk gigi. Nah, bentuk-bentuk gigi ini itu nanti bakal kita buat cetakannya pakai gipsum. Nah, ini sebenarnya cetakanku kurang bagus ya, tapi kalau bisa bisa dilihat dulu ya. Ini gini. Jadi ini sebenarnya agak kurang bagus karena ini tuh ada porusnya, ada pori-porinya. Nah, ini tuh bakal kelihatan nggak ya? Nih, ada pori-porinya. Nah, ini tuh nanti bakal ngubah hasil cetakannya jadi jelek. Nanti aku harus ngepolisnya kerja keras Oh, gitu. ngepolisnya jadi benar-benar Biar halus. ya. Mungkin gitu sih buat FKG. Nah, tuh buat temen sobat BTA yang ini soalnya banyak kan kasusnya. Jadi pilihan Iya. pertama FK, pilihan kedua FKG. Gitu terima pilihan kedua kaget kak. Oh, Karena ternyata benar. benar-benar beda kan. Yang tadi kakak bilang anak FK itu kebanyakan beli buku, sementara Ya, anak FKG ya nyicil alat gitu loh, beli alat-alat karena memang banyak beda sekali banget. alat-alat yang nah, Soalnya kita nah tuh praktikumnya tangan kan. jadi Kalau benar-benar anak FK tuh bener otak, fully otak. Gitu. jadi kalau misalnya ada anak tremor gitu kak, nggak recommended kan Oh, berarti. sebenarnya masih bisa. Tapi kalau bisa pilihnya tuh nanti departemen yang nggak terlalu pakai alat. Oh gitu, masih ada opsi-opsi ya. Ada opsinya banyak. Oke, oke. Siap. Bentar ya, Kak, aku repot pikir. ya kak. Nggak apa-apa. Ya jadi itu ya buat sobat BTA sampai kita nunggu kafe beres-beres sebentar. Apa namanya tadi buat yang mau masuk ke FKG harus benar-benar nyiapin juga tuh apa ketelatenan kayaknya ya. Ketelatenan kan harus teliti banget dan harus sabar banget ngerjainnya karena bahkan tadi kafe udah cerita dari semester 1 udah mulai ada praktikum, semester 2 udah mulai Yes. cetak-cetak gigi dan lain sebagainya. Mirip anak teknik lah. Abis itu ngerjain laporan praktikum. Lapangan praktikum iya karena praktikum nggak mungkin nggak ada reportnya kan jadi Iya. belum nanti ini nggak sih kak dari kakak Kasannya udah ada atau dari kampus sudah ada informasi bahwa misalnya step by stepnya FKG itu seperti apa buat lulus karena kita juga banyak apa namanya di BTA tuh ya ada beberapa siswa lah yang pas kita update ngontak oh ternyata dia nggak lanjut kak profesinya misalnya Oh. selesai sih SKG dan kemudian SKG kemudian ngambil S2-nya yang lain misalnya seperti itu. Nah, Iya. itu ada nggak Kak, kalau dari kamu sendiri sudah diinformasikan nggak step-stepnya buat mahasiswa FK gitu? Sebenarnya bukan dari kampus sih, lebih dari ospek. Dari kakak-kakak tingkat tuh dijelasin gimana alurnya. Misalnya nanti kita belajar sampai SKG dulu. Nah, abis SKG itu kita boleh milih mau mau apa? Mau jadi profesi kah atau mau ngajar kah? Itu jadi pilihan. Cuma emang sekarang itu modelnya semua nih, semua jurusan bahkan teknik juga setelah lulus nih misalnya punya ST gitu. Itu tetap harus ada kayak internship dan itu berlaku di semua jurusan. Jadi kalian baru boleh praktik ke lapangan setelah kalian nyelesain itu. Itu di FKG juga gitu. Baru boleh praktek setelah dapat apa? Dapat jabatan DRG, dapat apa sih ngomongnya? Bukan jabatan ya? Profesi ya gelar profesi. Gelar. Dapat gelar DRG itu baru boleh kerja ke pasien. Oh jadi tapi kalau misalnya ditarik lagi ke stepnya berarti di awal itu Di awal tuh dia kuliah, akan kuliah dulu belajar kemudian teori, bikin skripsi. ya oke selesai skripsi SKG-nya keluarin SKG keluar habis itu baru masuk ke Profesi. profesi gitu ya jadi buat teman-teman harus siapin juga tuh mental belajar yang lebih panjang karena lumayan ya Nggak seberat kalian 12 tahun belajar kok dari SD sampai SMA. Ya anggapan ini 4 tahun doang lah belajar ya. gitu oke deh siap Kak sekarang kita balik ke topik utama nih buat sobat BTA buat teman-teman tadi yang mungkin masih memikirkan alternatif pilihan jurusan khususnya buat yang di rumpun ilmu kesehatan itu sering banget kasusnya FK pilihan pertama FK pilihan kedua tolong dicari-cari lagi ya apakah memang teman-teman siap gitu ya untuk masuk ke FKG khususnya karena tadi KVA udah cerita bahwa Beda banget. setidaknya butuh apa art ya ada Setidaknya butuh art, art butuh kemauan lah. semua Nggak jago art nggak apa-apa, asal kalian punya kemauan buat nyobain dan tahan ya kalian dan sabar. tahan dan sabar. Oke kita
ke topik utama nih Kak. Jadi hari ini di episode 6 ini kita mau kulik sedikit nih bagaimana sih persiapan KVA waktu nyiapin diri buat SNBT ya. SNBT. Terlebih di angkatan 2024 itu kan ada fenomena yang cukup menarik ya Sobat BTA semua, bahwa skor atau nilai di UTBK di tahun 2024 itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi kalau teman-teman kemarin belum sempat lihat episode 5, itu ada Kak Deo ya yang waktu itu siswa BTA tahun 2023 yang jadi atau punya predikat skor UTBK tertinggi. Nah, itu nilai dia itu kalau ditarik rata-rata itu sekitar 827. Nah, sementara di 2024 tuh banyak juga yang nilainya tinggi-tinggi sekali. Nah, KVA sendiri kemarin 2024 dapat berapa nih Kak skornya Kak? Aku dapat 764 buat skornya. 764 ya. Nah, 764 kalau boleh, masih ingat nggak Kak waktu tryout BTA skornya itu di kisaran berapa biasanya? Aku, seingat aku ya, aku tuh bahkan nggak pernah nyentuh 750. Kalau nyentuh pun cuma sekali doang. Yang Terus kebanyakan, 700 gitu ya. kebanyakan tuh sekitar 680 sampai 715-an lah. Belum nyampe 720. Nah, oke. Tadi saya coba intip juga datanya KPA ya. Ternyata KPA startingnya nggak apa ya, dibuka dikit ya. Buka aja, buka Uh, apa. apa namanya, ternyata mulainya di 520-an ya Iya, benar. teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang nilai TO-nya mungkin masih di kisaran 500 gitu ya. Nah, ini ada contoh nyata nih di depan kita, ada kafe yang start awalnya di 520-an tapi kemudian Iya, secara bertahap naik sampai seperti tadi 715, tapi juga banyakkan tuh di sekitar di di sekitar kisaran 600. 600-an ya. Jadi 600-an bisa dapat ke 764 gitu. Jadi buat teman-teman sekali lagi kalau misalnya ngerasa Kak, nilai TO saya kok masih agak jauh ya gitu, karena memang sistem penilaian BTA itu di setiap kali tryout itu menggunakan item response theory atau yang biasa digunakan oleh panitia UTBK Riau. Cuma bedanya adalah kalau di UTBK itu kan peserta jauh lebih banyak KPA, sementara BTA kan kalau tryout ya paling berapa ribu orang kan, jauh populasi data lebih sedikit, kemudian lebih homogen Kak. Jadi anak-anak BTA kan sama-sama ikut kelas di train, ngerjain soal tipe soal yang sama gitu ya, akhirnya cenderung akan Mirip-mirip. agak mirip-mirip mungkin. Jadi di statistiknya akan ngumpul nilainya, nggak bisa lonjak. Mungkin begitu ujian beneran kayak KPA Oh, di 600-an tiba-tiba di ya. 764 gitu ya. Soalnya iya nggak bisa jadi patokan banget sih Nah, kalau nilai apa nilai TO itu. Yang penting kalian paham, paham paham kayak KPA. cara ngerjainnya tuh kalian tahu gitu. Oh dari abis ngerjain ini gitu. Jadi nggak kayak, hah ini soal apaan maksudnya gitu. Jadi nggak kayak gitu pas ngerjain. Nah, kalau KPA dulu sendiri setiap kali tryout ini nggak Kak, buka pembahasan nggak? Aku buka karena aku penasaran jawaban Buka. benernya apa. Oke, jawabannya kan itu kan Walaupun nggak semua ya. gitu. Kayak misalnya nih ada nih, misalnya udah try out. Oke yang salah cuma dua. Kan penasaran nggak salahnya di mana? Nah di situ aku buka. Nah, ya tentu nih, KPI saya cuma 2 itu beneran real ya. Jadi tadi saya udah intip di bagian subtes penalaran umum itu KPA ada 30 soal, mantas benernya ada Wah, 27, 28. Ya, jadi emang masalahnya cuma 2 sama 3. Jadi pantas kan penasaran ya kalau sih. misalnya dulu KPA waktu tryout tuh ada rasa-rasanya nggak? Kurang waktu nggak? Kurang waktu pasti, Pasti, pasti. pasti. Apalagi kalau baca yang kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris tuh kayak gitu. Matematika juga. Kan, Udah ya. hitungannya ribet, angkanya panjang, nggak pakai kalkulator pula gitu kan. Pastinya kurang, tapi kalau misalnya kalian udah banyak ngerjain soal gitu kan, kalian akan tahu apa yang diminta sama soalnya gitu. Walaupun aku juga belum sampai yang kayak apa sih ngerjain cuma di bawah semenit. Ya itu yang Ya. kayak 5 detik tembak gitu. Belum nyampe segitu sih. Paling cuma kayak oh iya ngerjainnya gini gitu. Jadi ini confirm loh Kak. Jadi buat sobat BTS semuanya ya, kalau tryout kalian ngerasa bahwa kalian kelebihan waktu, itu ada yang salah sama kalian. Karena Astagfirullah. yang bener kayak KPA. Bisa jadi mereka jenius gitu kan. Jenius tuh kayak dor. Bener semua. Kemarin dia juga sama di episode 5 yang tryout apa skor tertinggi UTBK, sama dia ketika ngerjain soal ngerasa bahwa jumlah soal sama jumlah waktu tuh Hmm. nggak apa ya, nggak di emang apa nggak didesain untuk dikerjain semua untuk di subtitle tertentu ya Kak. Oh Kalau di PO gitu. misalnya 30 soal tuh masih bisa kerja, tapi kalau di literasi yang panjang-panjang atau tadi di PK atau PM nih Mm-mm. 20 soal 20 menit, berarti satu soal 1 menit gitu kan Kak. Oh iya Nah, sebenarnya tuh gini.
Kalau Gimana? misalnya kalian udah belajar gitu, kalian akan bisa ngerjain beberapa soal yang kalian familiar itu dengan cepet banget. Cepet banget ya. Cepet banget. Nah, itu kalian perbanyak aja soal yang kayak gitu. Dan menurut aku, sebenarnya aku kurang setuju karena kalau nggak cukup untuk apa dikerjain semua. Menurut aku cukup buat kalian kerjain semua. Karena kan ada nembak-nembak lah ya. Siapa tahu kemungkinan kita nembak kan bener Iya, gitu. bener ya. Cuma nggak ada kesempatan buat ngecek ulang. Oh, oke. Gitu sih menurut aku. Jadi bener harus hati-hati banget kali ya untuk ngitung-ngitung segala macam terus ngambil keputusan Hmm, cepet. nggak boleh regret. Begitu kalian udah memutuskan untuk ngejawab satu soal nih, Heeh. kalian jawab, udah lupain soal itu, nggak usah balik ke soal itu, karena kalian harus ngerjain yang lain gitu. Ya harus cepat move on dari satu soal ke soal lain. Hmm, harus bisa skimming. Skip. Jadi kalian lihat nih soal ini bisa aku kerjain, kerjain, selesai. Soal selanjutnya nggak bisa, skip. Skip dulu. Pokoknya nanti kalian lakuin itu aja, kerjain skip, atau nggak skip, kerjain gitu. Terus habis itu kalian tembak, karena kemungkinan kalian benar itu gede dibanding kalian nggak jawab. Ya karena sistem penilaian sekarang bener plus satu, salah atau kosong kan nol ya kan. Nol. Nah, yang benar itu nanti ada tergantung tingkat kesulitan soal. Iya, masih sama kan ya? Sama. Masih nol. Iya. Kalau Berarti salah. waktu ujian masih ada yang ditembak dong. Oh, tentunya. Tapi Sayang. Iya nggak sih? iya, tapi beda nggak sih Kak antara orang yang kan kadang-kadang ini juga peserta UTBK itu tidak semuanya dia well prepared Kak. Jadi ada yang kalau bahasa BTA kadang-kadang bilangnya ini agak-agak sedikit penggembira nih daftar tapi nggak ada preparation. Oh. Akhirnya dia waktu ngerjain soal tuh Kak lihat soal, jawab lebih waktu. Ah, Kalau saya kan tadi nggak kan ngerasa bahwa kurang waktu. Kenapa? Karena setiap soal meskipun dijawab ada proses. iya ada proses menjawab. Iya sih. Iya, iya, benar. Tapi lucunya orang-orang kayak gitu bisa nilai lebih tinggi. Emang lucky person. Tapi berhubung aku tidak selaki itu menurut aku dan aku punya waktu buat belajar, ya Makanya aku harus milih buat prepare. persiapan. Siap, Tuh, siap. pilihan sih itu mah. Iya, tapi kalau lihat tadi kakak juga cerita peringkat 5 paralel sih, kayaknya emang fair sih, Kak. Mungkin Kak Fea punya standar ini nih, ambis. Kak Fea tuh nggak bilang kalau dirinya ambis, padahal Iya. sebenarnya orang di luar yang Melihatnya lihat Kak Fea sebagai tuh, oh, ambis. Kak Fea tuh ambis tuh, sebenarnya dia belajar. Iya. Ada nggak tips-tips belajar waktu itu SNBT tuh sampai harus ngapain sih? Hmm. Sampai misalnya harus belajar sampai mimisan gitu, ada nggak? Sejujurnya setelah ketemu nih teman-teman di UI, Gimana? banyak yang gak tidur. SNBT itu belajar kayak bener-bener mereka ngejar yang siang, terus mereka belajar paginya Oh gitu. biar siangnya lancar. Sedangkan kalau aku sendiri, kan aku berhubung punya kakak juga yang SNBT. Nah, aku tuh belajarnya di awal dan aku nggak pernah nggak tidur. Jadi aku belajar terus, tapi tidur, makan, main. Aku beneran main guys. Aku main apa? Game mobile. Lebih Dan ke work life balance kali ya Kak? iya, mungkin work life balance ya. Soalnya aku tuh seminggu sebelum hari aku TBK, aku nggak boleh belajar. Oh malah udah Sama kakakku ngurangin nggak ya? boleh. Aku sempat olahraga, pengen jalan pagi gitu kan. Aku pengen bawa terus apa selebaran gitu yang udah aku Buat lihat gitu nge-review kan, aja. buat nge-review. Ditarik dong sama kakakku, terus dimarahin. Ada ngapain sih pegang itu, kan udah dibilang jangan belajar gitu. Nah, Nah ini biar nggak salah ini buat persepsi, nggak salah konteks biar ya. nggak salah konteks mungkin dia nggak boleh belajar karena udah menjelang ujian. Iya, Karena disuruh. berpotensi, nah kalau misalnya kita baru belajar hal baru menjelang Iya. ujian, berpotensi Nanti bikin ngelupain yang stres. lama. Stres bikin lupa yang lama. Hmm, Karena berarti model orang beda-beda sih. iya, berarti kan kakaknya Kak Fia kenal bahwa Kak Fia tuh udah orang yang prepare banget, udah belajar sebelumnya. Iya, Jadi bukan 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 sobat yang BTA, mepet-mepet. bukan berarti nggak boleh belajar ya. Ya nggak boleh. Bukan berarti nggak boleh. Cuma itu trik Triknya trik kakak. aku buat mendapatkan segitu. Soalnya itu tuh juga waktu itu kakakku ngelakuin ini sama teman-temannya, Oh gitu. ngelakuin kayak data analisis gitu. Ini orang yang nilainya tinggi tuh gimana sih caranya? Oh. Nah, biasanya tuh mereka lebih santai. Misalnya nggak usah seminggu, misalnya 3 hari atau misalnya 2 hari atau sehari bahkan sebelum ujian mereka tuh bener-bener plong aja refresh gitu. Jadi pas ngerjain Yes. tuh udah ya udah gitu. Apapun yang terjadi akan terjadi, dan bukan yang modelan setelah ngerjain tuh stres. Soalnya kan ada tuh yang setelah ngerjain stres kayak tahu gitu belajar lebih banyak gitu. Ada juga yang model kayak gitu. Ya, setelah ujian tapi kak.
setelah ujian. Itu namanya penyesalan ya. Iya, misalnya banyak banget. Mereka udah kayak loyo gitu jalannya. Itu sobat BTA. Jadi kalau misalnya baru mau belajarnya nanti setelah ujian itu udah telat banget Iya. gitu ya. Itu namanya penyesalan karena misalnya kalau dia sadarnya di awal namanya pendaftaran. Ya, benar 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 benar. Benar. Oke, jadi KPA tadi salah satu tipsnya adalah kalau KPA Hamin kan agak agak ekstrim jauh. nih, Hamin 7. Tadi Hamin 3 atau Hamin 1 udah teman-teman nggak usah belajar materi baru Iya. karena itu bakal bikin stres. Justru yang harus dilakukan merilekskan diri sebaik mungkin jadi nanti teman-teman bisa fresh pas lagi menghadapi Hmm. UTBK-nya. Terus KPA pas lagi ujian ada ini nggak? Ada hal yang KPA masih ingat nggak sampai sekarang? Misalnya KPA tadi Oh, Hamin 7 udah mulai ngurangin aktivitas belajarnya. Nah, ya. kemudian di Hamin 1 tuh apakah udah cek lokasi ujian, terus pas di sana tuh ada Hmm. peristiwa-peristiwa apa nggak yang buat KPA tuh masih berkesan? Aku bikin banyak temen. Waktu ujian, aku kenalan sama banyak orang. Oh gitu. Jadi pas Heeh. sampai ke pas ujian kenal satu Kenalan orang. kayak kenalan sama teman sebelah aku gitu. Nama sekolah lain. Dan itu salah satu apa tips aku juga. Aku ngambil yang pagi. Oh justru ngambil yang pagi ya. Aku ngambilnya yang pagi soalnya kan apa banyak yang overthinking karena banyak soal-soal beredar kan Oh iya, menuju justru soal menghindari. siang. Aku menghindari itu. Terus apa aku tuh kalau nggak salah ngeceknya kayak sebulan sebelum kali ya. Sebulan sebelum tuh aku ke lokasi. Pokoknya begitu Kebetulan kartu keluar, kartu udah keluar. cek. Aku cek sama teman-teman. Hmm. Waktu itu tuh kebetulan ya aku tahu aku mau di UI tapi UI jauh dari rumahku. Jadi aku ngambil di UPNPJ Oh yang dekat rumah. yang dekat rumah 15 menit doang. Nah, yang kasihan itu adalah ketika kalian daftar terus salah daerah. Contoh-contoh. Aku ngambil UPNPJ yang di Pondok Labu. Ada yang dapat di Limo. Kan ada dua tuh kampusnya. Nah, itu kan tergantung mereka juga kan sebenarnya. Waktu daftar tuh milih panloknya ya. Jadi, Daerah belakangnya jangan dilupain. jadi kalau misalnya itu harus spesifik ya. Mm-mm. Tuh, jadi buat sobat BTA, Hati-hati nanti waktu daftarnya. daftar jangan lupa salah satu bagian pentingnya adalah memilih panloknya ya. Ya, kalau bisa dan nggak harus kok ketika Via udah kasih tahu nggak harus kok misalnya mau Enggak masuk harus UI ini gimana. harus di UI enggak ya. Enggak, yang penting dekat rumah. Jadi aksesnya gampang gitu ya. Iya, jadi aksesnya gampang. Sama harus perhatiin kayak kita kan maunya apa nih misalnya kita mau tanggal segini jam ini di sini gitu tapi bisa jadi kan dapetnya bukan itu. Oh iya karena nggak Nah bisa itu pilih harus tanggal ya. dilihat soalnya ada juga kan yang kayak ketinggalan tanggalnya jauh banget gitu Hmm. sampai akhirnya nggak bisa diulang lagi dan dia nggak bisa daftar ulang Oh jadi emang harus hati-hati banget di pendaftarannya. Terus kalau kesan-pesan waktu kesan-pesan kesan ini ya waktu TBK kan aku datangnya pagi-pagi bolong banget tuh masih masih gelap banget itu habis sholat subuh aku udah jalan. iya udah jalan soalnya kan udah harus masuknya kayak sejam sebelum apa ya Iya sejam sebelum sudah tiga sejam puluh sebelum. menit sebelum nah itu tuh aku cuma makan roti tawar karena aku pada dasarnya nggak bisa sarapan Oh. jadi pokoknya seenaknya perut kalian aja jangan dipaksain harus sarapan biar nanti bisa mikir gitu Hmm. mendingan pilih yang bikin kalian enak badannya gitu kalau takutnya kan kalau dipaksa makan nanti kamar mandi lah mual lah apa. Yang nggak biasa sarapan atau makan besar di pagi hari nggak usah maksa gitu ya. Mm-mm. Dan harus harus dicek apa lembar pendaftarannya tuh harus dicek banget harus sesuai sama yang dipengenin sama sistem. Karena ada yang bisa ketolak karena nggak sesuai gitu, entah fotonya gimana, entah marginnya salah, namanya Iya. salah. Waktu teknis pendaftaran itu harus diperhatikan misalnya kayak Mm, tadi foto ya, upload foto sesuai dengan ketentuan. Pokoknya iya, teman-teman harus jangan penuhi lah ala-ala semua deh. ketentuannya. Jangan aneh ya. Oh, jangan ala-ala. Terus udah kayak gitu, udahlah habis itu masuk bareng-bareng. Terus nanti apa masuk kelas terus kayak nggak boleh pakai jam tangan, nggak boleh pakai hiasan. Tetap lah ya semua. Pokoknya semua yang nggak dibolehin udah nggak usah dibawa, nggak usah macem-macem. Nah abis itu kan aku duduk di meja aku, kebetulan aku mejanya paling depan juga sih deket sama pengawasnya. eh aku cara meredakan stresnya Ya, itu nervousnya itu aku kenalan sama teman-teman sebelah kanan kiri aku, oh sempet tuh. kenalan di awal Di pas awal. lagi pengecekan gitu ya ngobrol-ngobrol tipis sambil nunggu sistemnya jalan sambil nunggu wifi nyala. Nah, udah abis ujian, ya aku lupain aja sih. Abis itu aku sholat zuhur, kebetulan jamnya pas.
Oh iya, yang karena Iya, ngambilnya pagi ya. tenaga pagi. Jadi selesai langsung subuh, langsung subuh, langsung zuhur, langsung sholat. Terus di tempat sholat tuh kenalan lagi sama orang lain gitu. Kebetulan waktu itu aku sama temenku satu tempat, satu tanggal, satu jam, satu ruangan. Oh, bahkan satu ruangan. Heeh, Itu dan daftarnya apa? Emang barengan apa gimana? enggak, Enggak ya? enggak sih. Emang Cuma rezeki aja ya. gini, itu tuh sebenarnya teman aku di PTA. Oh gitu. Terus kan kayak ya biasa di kelas nanya, kamu dapetnya kapan gitu-gitu. Nah ya udah, aku jadi deket deh sama temen yang itu karena ngeceknya bareng, selesainya bareng. Bahkan aku ngafe, aku ngafe selesai UTBK di Tomorrow. Iya kan harus ini ya. Datang kerjakan ya udah gitu ya. Datang aja kan lupakan berdoa. Jadi jangan jangan terlalu lama dipikirin malah ya. Iya, Dan tadi nggak ada ternyata gunanya juga dipikirin. tipsnya Kak Fea justru nyari pagi menghindari Menghindari eh, overthinking. overthinking gara-gara banyak berseliweran informasi soal-soal di Hmm, medsos tuh biasanya gitu ya Kak persediaannya. Dan dan waktu itu masih ingat nggak? Waktu kakak kan masih gelombang 1 2, sekarang kan udah nggak ada gelombang nih. oh tuh ada gelombang. Kalau sekarang semua Oh, barengan, paling hanya satu gelombang. Kakak ah. bagiannya satu atau dua? Aku gelombang satu. Gelombang satu. Mm-mm. Hari-hari awal juga. Itu aku sambil nungguin ini sih. Apa kan ada info beredar. Oh, kalau kalian daftar sekarang dapatnya hari apa? Jam Oh berapa? iya. Nah, Kita aku ngikutin informasi itu. jadi kita nggak bisa milih tanggalnya, tapi kita bisa misalnya Bisa ada teman request kita yang udah daftar, terus dia tahu tanggal berapa, oh ya udah berarti kita kalau cepet daftar bareng dia, ya kisaran tanggalnya sama ya, Iya. gitu ya. Enggak sih sebenarnya. Oh enggak juga, Enggak juga. Entah entah gimana ya. Pokoknya tiap lokasi tuh beda gitu loh beda-beda. modelnya. Berarti Jadi benar-benar nggak bisa di iya nggak bisa dipantau. ini. Kalian cuma bisa patok hari. Oh gitu. Harinya mau kapan gitu. Dan jamnya bisa sih. Mau siang atau paginya bisa itu pilih. Iya. Berarti yang dulu saya nggak kebayang, dulu waktu itu pernah ada juga tuh siswa yang kayak model kafe ya, dia malah justru daftarnya di awal-awal banget. Karena Oh. pertama pilihan jurusan dia udah jelas, kayak KPK kan juga udah jelas ya, FK Mm-mm. sama opsi keduanya misalnya gitu. Mm-mm. Kalau teman saya waktu itu bukan teman ya, siswa siswa BTN juga waktu itu dia udah pengen banget HI UGM ceritanya. Oh, Terus dia udah prepare banget dan dia menghindari tadi informasi bocoran, jadi justru dia ngambil ujiannya begitu buka pendaftaran dia langsung daftar dan dapat di hari pertama sesi pertama Ah, gitu. Jadi ada juga yang wow. modelnya model kafe yang Gaskan. menghindari overthinking gitu ya, justru berarti kan udah siap kan. Kalau anak-anak kayak gitu biasanya emang dia udah persiapan dengan baik, Hmm. atau dia merasa gue cukup baik gitu Heeh. ya, kemudian ya udah Dasar. daftar biar nggak sampai Hmm. overthinking. Sebenarnya aku juga menghindari ini. Kalau soalnya ke belakang, Mm-mm. makin susah. Bisa Makin karena susah. udah beredar Iya, yang karena udah awal. beredar. Soalnya ditingkatin levelnya. Rumornya sih begitu ya. Hmm. Jadi aku ngehindarin itu juga. Aku daftarnya di awal-awal. Dan aku takutnya kalau... Dan aku jujur nih, orang-orang banyak yang stres pilihan di belakang karena aduh temen gue udah pada selesai semua nih, gue ketinggalan. Nah aku juga menghindari itu walaupun aku juga ini kan aku bukan yang awal-awal banget kayak mungkin minggu ketiga gitu. Jadi teman-temanku yang udah tuh kayak udah pada selesai semua, akunya masih harus belajar. Mungkin ya mencocokkan nama pace masing-masing sih, mau daftarnya Ya, kapan, kapan. siapnya kapan. Dan yang paling ideal sebenarnya siap lebih awal lah ya kak, dalam artian kalau kita Liburannya lebih banyak. padahal kan habis itu harus prepare buat Prepare mandiri. habis, maaf. Iya. Dan mandiri. Jadi buat teman-teman semua yang persiapan UTBK yang jelas mulai hari-hari ini udah harus gaspol kan sebenarnya. Iya, Dan harus BTA gaspol. BTA sendiri teman-teman kita akan mulai mengadakan program super intensif yang setiap hari ya, itu mulai hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Jadi buat sobat BTA dimanapun sobat BTA terdaftar itu kita mulainya serempak ya hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Kita akan mulai program super intensif dan teman-teman nanti bisa milih alokasi waktu masing-masing ya sesuai dengan kesediaan dan kebisaan teman-teman ya. Dan kita mulai programnya di 17 Maret 2025 sampai dengan nanti menjelang pelaksanaan UTBK-nya sendiri ya. Jadi itu nanti programnya teman-teman masuk tiap hari dah, pokoknya Senin sampai Sabtu gitu juga. Kayak Iyalah, itu adalah salah satu paling produktif menurut aku. Itu yang bentuk muscle memory. oh, muscle memory ya. Muscle memory itu penting. Karena nanti
kan udah pasti stres kan. Yang tersisa tinggal muscle-nya doang. Asalnya aja, tapi karena si masanya punya memori waktu dia ngerjain soal dia harus gimana, Jadi walaupun kita itu ngeblank ya itu ngebantu. ngebantu. Ini berarti sama nih connect nih buat teman-teman yang belum lihat episode 5 kemarin yang Kadio yang nilai tertinggi 2023 itu juga sama, dia bilang latihan soal. Kenapa? Karena itu bentuk muscle memori. Jadi emang sengaruh gitu ya. Betul, ngaruh Ngaruh banget. banget ya. Soalnya pasti pas ngerjain soal tuh ngeblank. Kayak, aduh, udah puyeng banget nih gitu. Soal banyak banget, Heeh. apalagi literasi tuh banyak banget. Ih, wah itu mah seram. Tapi ini apa namanya? Kalau misalnya apa belajarnya diulang-ulang terus, menurut aku bagus juga kalau misalnya nambahin soal dari banyak sumber. Kan banyak buku UTBK juga. Hmm. Nah, itu tuh sebenarnya nggak perlu beli, misalnya pinjam aja sama teman. Tukeran ya sama Tukeran. jadi punya wawasan lebih ya. Soalnya soal yang di awal-awal tuh emang banyak banget kan jenisnya. Dan itu tuh aku nggak bisa bilang 100% sama kayak UTBK. Bahkan aku bisa bilang bahwa UTBK itu soalnya lebih sederhana malah. Kadang-kadang kita ngerjain nih soal, wih kita udah pintar banget nih, ternyata soalnya kejauhan. Soalnya itu aku ngerasain kayak gitu. Jadi muscle memory mendingan di apa ya, Tapi dikikis, better bukan gitu dikikis, nggak sih Kak? diolah. Kita udah prepare soal susah terus dapat soal lebih gampang ketimbang kita prepare soal yang gampang dan ternyata yang keluar soal susah. Kan kalau kayak gitu udah bisa Ah, ngapain, pasti kan jadi ya, anxiety juga sih. Karena kalau misalnya soalnya gampang kita biasa soal susah ya agak boring, tapi kan tetap kita bisa solve problemnya dong. tapi mungkin moto yang harus dipegang itu kali ya. Jangan terlalu stres mikirin soal. Bisa jadi soal itu lebih sederhana dibanding yang Oh, ada di pikiran kalian. tuh teman-teman tuh ya. Lihat lihat pertanyaannya, jangan lihat soal yang panjang di atasnya Oh, itu. jangan lihat Jangan lihat esainya. bacaannya dulu, tapi langsung fokus ke soal. Bisa jadi tuh bahkan soalnya nanya Hmm. yang jawabannya terpampang jelas di Di atasnya. atasnya. Nggak usah baca semuanya. Oh, sama ini gak sih kalau kita udah baca soalnya dulu, jadi kita lebih fokus juga waktu skimming yang di Skimming atas. bacaannya. Iya, Benar-benar. gitu ya. Jadi Jangan stres begitu ngelihat tulisan banyak karena tulisannya emang banyak. ini sebenarnya tipsnya lebih ke banyak ke manajemen stres ya. Harus bisa manajemen stres. Jangan nggak makan, jangan nggak tidur. Hmm, Wajib. lanjut banget ya. Jadi buat teman-teman ketika ujian tadi jumlah soal banyak, kalau kasih waktu sedikit itu butuh konsentrasi luar biasa. Jadi pastikan teman-teman hamin berapa nih, kalau kafean tadi hamin 7 dia udah Amin mulai tujuh. manage apa namanya Stres. stresnya, dia udah manage badannya dia supaya bisa nanti pas di hari H tuh bisa dalam kondisi prima. Nah, buat teman-teman juga mungkin itu bisa jadi catatan tambahan bahwa Jadi consider aja iya, mungkin ya. nggak perlu soal akademik ya kak, berarti Enggak. berarti fisik juga. Masih, kasihan tahu yang sakit pas hari H. Oh iya, Ada ada ya soalnya yang kayak sampai sesi gitu. batuk-batuk gitu pakai masker. Jadi kan nggak, ah Pasti gak ini maksimal. kejadian di kakak kelas aku. Gimana tuh? Dia tuh beneran belajar bener-bener sampai hamin semenit bahkan dia masih bawa gitu. Hmm, Dia masih bawa, dia masih belajar. Pas ngerjain soal capek. iya, blank juga ya. Nah itu dia ngedrop banget. Tapi abis itu keterima di Mandiri. Oh, oke. Mm-mm. Gitu ya. Jadi jangan maksain, dia harus manage tadi ya, banyak hal ya. Stress. Mental juga nggak sih Kak? Mental juga, kan itu penting banget buat kuliah. Nggak ada yang bisa ngedorong kalian maju kecuali diri kalian sendiri. Ya itu. Jadi kebawa ya dari persiapan UTBK ini. Buat teman-teman ini khususnya ini nih sobat BTA yang biasanya disuapin, karena BTA kan disuapin Kak. Ah ya Maksudnya benar, disuapin. anak-anak kan dikasih buku BTA, terus kita kan udah ngimbau nih ke mereka. Ini kan bukunya kan kebetulan gini Kak, di yang tahun 2025 nih karena kemarin jadwal ujian sekolah di Jakarta itu baru dijadwalkan April setelah Lebaran. Oh. Terus UTBK-nya itu, jadi misalnya jadwal ujiannya itu mereka sampai 21 April. UTBK yang hari pertama 23 April. Cuma selang 2 hari. Ini kan baru terjadi nih di 2025. Nah, itu sebagian sekolah masih jadwalnya kayak gitu. Nah, kemudian ada kabar gembira buat beberapa sekolah yang kemudian menarik jadwal tesnya ke pertengahan Maret. Jadi apa namanya? Tentu persiapannya agak beda sama Kak Vea tadi ya. Kak Vea kan US sama UTBK-nya agak lumayan panjang, jadi preparation-nya juga Ya jauh. jauh-jauh hari. 1 bulan sampai 3 bulan ya. Kalau nggak salah waktu itu.
Nah itu kan BTA kalau dulu kan ngasihnya buku semester 2 nih, ada buku, nanti superintendensi ada buku lagi. Iya Nah benar. tahun ini kita gabung ke, jadi bukunya tebel. Oh, ya, Tebel banget teman-teman, itu biasanya dikerjain dulu di rumah. Jadi ah, datang ke BTA that's itu right. udah ada yang mau ditanyain atau ada yang dibawa bekal gitu gak sih Katria dulu? Aku Katria, dulu ngerjain banyak temen. Jadi aku enggak misalnya sih. BTA kan jam berapa sampai jam berapa, habis itu ketemu lagi sama teman-teman nih. Walaupun itu aku kayak kan aku ngelihat skor apa skor TO juga ya. Hmm, Jadi buat yang aku masih kayak masih 500 gitu. Terutama matematika, PKPM. PKPM. Aku ngerjain sendiri kan nggak bisa ya. Aku ngerjain kayak ini gimana cara ngerjainnya. Aku ngerjain bareng teman gitu. Jadi bikin peer ya. Sebenarnya bukan peer loh, itu Itu sekelas. sekelas bahkan. Iya, mungkin sekelas jadi sedekat itu kali ya. Karena ngerasa senasib. Iya. Harus berjuang Harus bersama. berjuang bersama. Kita bisa masuk bareng-bareng gitu. Jadi aku diajarin mereka matematika, aku ngajarin mereka misalnya PU gitu. Menurutku begini begini begini. Terus kan ya bisa dan aku suka pas di kelas tuh interaktif. Jadi kayak nanya, "Ayo, menurut kalian jawabannya apa?" Terus dijawab-jawab semua. Terus kalau misalnya jawaban kita persentilnya kecil misalnya, aku jawab A, yang lain kebanyakan jawab D. Misalnya jawab A tuh cuma 2 gitu. Aku sama temanku. Nah, kalau misalnya A yang benar kita langsung soalnya kan cara UTBK gitu ya, semakin sedikit yang jawab benar semakin gede Iya, poinnya. poinnya. Jadi ada kesenangan yang bisa kalian cari dari ngerjain soal duluan. Dan berarti emang karakter soal TBK kayak gitu kakaknya. Jadi bisa jadi di soal itu ada hal umum yang orang-orang bakal kejebak bareng-bareng. Bener 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 bener. Sehingga yang bisa jawab benar hanya sebagian kecil dari anak-anak. Iya Jadi bener. kakaknya kalau kakak dulu sama teman sekelas, jadi buat teman-teman yang nanti super intensif kan kita bakal acak kelas nih di mana pun lokasi kalian belajar ya, mau di BTA 8 Jakarta yang di Blok M, BTA 45 di Tebet, BTA 8 Fatmawati kayak KPA ya, atau BTA 8 Duta, BTA 8 Depok, dan BTA 8 Kelapa Gading. Itu kalau bisa sama nih deket sama teman sekelas, kenalan gitu ya, jangan sampai nggak Kenalan. kenal ya sama teman sekelas, terus Hmm, tahu kalau tujuannya bareng kan ya kak. iya, Biasanya kalau orang punya tujuan bareng kan ya sama-sama mau kasih sama-sama effort mendorong. kan, sama-sama mendorong, sama-sama ngingetin gitu. Soalnya kebetulan waktu itu aku juga dipisah kok dari teman-teman aku yang bahkan udah sama aku dari kelas 8. Hmm. Kebetulan kan aku mulai BTA kelas 8. Uh, kelas Kelas 8 berapa tuh? akhir. Soalnya Oh, ngejar SNBP kan iya, waktu itu. iya. Itu aku udah deket lah sama teman-teman itu. Jadi Cuma sebagian besar udah kenal ya. cuma kan kepisah di intensif Hmm. apa berdasarkan kemampuan Gila masing-masing, ya. yang cocoknya gimana, guru-gurunya siapa yang cocok gitu kan. Ya mau nggak mau ya kenalan ulang Iya, sama teman-teman gitu. gitu ya. Bagus sih. Jadi teman-teman di super intensif biasanya kelas akan di range ulang berdasarkan skor tryout di semester sebelumnya. Gitu, jadi teman-teman nanti bakal ketemu teman-teman yang baru karena bisa jadi kan kayak kakak ingat gak dulu pilih harinya hari apa? Selasa Kamis Selasa Kamis kan. Nah, begitu di super intensif kan masuk tiap hari tuh. Berarti iya kan bisa jadi ketemu sama orang ketemu orang yang Senin Rabu, yang aku Jumat nggak pernah lihat. Sabtu, yang sebelumnya nggak pernah lihat gitu loh. Jadi kenalan-kenalan aja, terus kompromi sama teman di kelas, terus interaksi yang bagus, Ya kemudian nanti bisa saling dorong dan saling dukung gitu. perlu banget buat nggak malu tektokan sama gurunya. Gitu ya. Kalian jangan takut ngomong sama kakak-kakaknya. Kalau kalian nggak ngerti ya bilang aja. Nggak ngerti. Iya bilang aja nggak ngerti. Kakak nggak ngerti. Ini maksudnya gimana? Nggak akan di judge juga Iya. kok. Dan memang itu proses ya, belajar kan kayak gitu. Itu proses. Butuh proses ya. Kalau hari ini belum paham, ya jangan sampai besok belum paham juga gitu. Iya benar. Itu Iya. benar. Karena nanti jadi PR-nya banyak. Mau pulang. Iya, kalau dikerjain kan. Iya kalau dikerjain kalau nggak dikerjain ya udah. Ya, bakal kayak gitu. Walaupun aku juga pernah sih nggak ngerjain. Kayak aku nggak ngerti. Oh ya udah aku biarin aja nggak ngerti. Yang penting apa di hari itu aku tetap dapat sesuatu. Bukan maksain. Kayaknya ini nggak masuk pikir apa nggak masuk akal aku deh. Terus aku tidak berusaha apa ya stres mikirin kenapa sih harus itu jawabannya. Enggak, aku terima aja telan aja udah. Dan Oh ya udah itu yang benar gitu.
Mm-mm. Kafe ini agak nyinggung dikit tadi, saya lupa di awal nggak saya kulik dikit ya. Apa tuh? Dan ini kan mungkin akan dihadapi oleh sebagian siswa BTA atau sobat BTA 2025 di Hmm. 18 Maret besok. Mereka ada pengumuman SNBP. Ah. Kan Kafe kan waktu itu SNBP pre-FK Mm-mm. peringkat 5 padahal loh di para sekolah ternyata nggak terima. Terus sempet nggak sih Kak ada sedih-sedihnya dan gimana sih cara gampang untuk move on ke persiapan tadi? Hmm, sebenarnya kalau dibilang jujur, aku jujur nggak inget apa-apa waktu kejadian itu. That's why aku nanya ke orang tua dong. Emang gimana aku waktu itu kan? Hmm, Dan menurut mereka, aku sempat ngurung diri abis pengumuman. Aku inget sih aku nangis pengumumannya nggak keterima. Walaupun dalam hati juga, ya emang ya emang nggak keterima sih gitu. Emang dalam pikiranku nggak terima. Cuma kan masih berdoa iya. waktu itu kan. Dan minta banyak doa orang gitu. Nah itu, dan aku sedih ditelepon sama guruku soalnya. Oh, Gimana pengumumannya? Aku gak enak juga ngomongnya gak keterima. Ya itu pokoknya aku kalau nggak salah nangis seharian. Ini seharian pengumuman itu. Cuma besoknya kebetulan aku padet jadwal jadwalnya. belajarnya. Kan aku bukan apa? Aku juga harus latihan mandiri kan di Ya. rumah. Jadi apa? Besoknya tuh aku udah mau nggak mau ya harus bangkit lagi. Ya makanya mungkin sempat turun kan di Ya, ya, data analisis itu sempat turun nilai aku karena stres mungkin SNBP. Cuma nggak mau ya aku harus tetap dapat kuliah kan. Ya udah aku harus bangkit lagi ya aku belajar lagi lupakan yang di belakang. Pokoknya ingat aja rezeki itu nggak kemana kok. Cuma mungkin yang rezeki yang kita mau itu bukan yang terbaik buat kita. hmm. Bisa jadi ternyata ada rezeki lain yang bisa bikin kita lebih bagus lagi, lebih maju lagi. Itu sih moto aku. Kafe ini kayaknya value-nya mantap banget ya. Jadi kalau Waduh. saya nggak diterima di pilihan pertama, dia bilang bahwa wah bisa jadi emang rezeki saya bukan di situ gitu ya. Ada yang lebih baik ya. Allah ganti lah ya ke Soalnya aku bener-bener gak tahu mau pilih apa lulus SMA. Sedangkan teman-temanku yang lain tuh sejak kelas 1 SMA malah udah tahu. udah Oh aku tahu mau ya. itu. Nggak apa-apa lah dicari seiring perjalanan yang kalian suka apa. Dan ternyata sekarang pas masuk ke FKB juga suka-suka aja kan. Ya suka-suka aja. Bisa berarti sangat mudah beradaptasi. Oke Kak, Kafe ada nggak saran mungkin atau tips belajar khusus nih Kafe kemarin atau Hmm. yang sampai sekarang nih Kafe terapkan nih di dunia Oh. perkuliahan. Jadi mungkin sobat BTA ada yang pengen nilainya 792 gitu ya, atau ada yang mau masuk Hmm. ke FKG UI juga, mungkin mau copy paste atau misalnya amati tiru modifikasi Hmm. dari gaya belajarnya Kafe. Boleh Kafe. Mungkin disclaimer aja. Aku ngerasa aku bodoh banget kalau dibanding yang lain. Dan I'm fine with that gitu. Bisa ya aku ngomong I'm fine with that tapi sebenarnya apa dalamnya Dalam tetap hati. stres gitu ya. Tapi kita harus bisa bisa tahu posisi kita di mana supaya kita bisa belajar dari yang lain. Misal waktu SMA kan aku tuh masuk ranking tinggi. Orang-orang bakal mikir aku pinter banget gitu kan. Iya, peringkat 5 Belajar Kak. banget. Sebenarnya enggak. Sebenarnya aku cuma kerjain cukup semampu aku aja, sekeras yang aku bisa supaya aku nggak punya penyesalan. Hmm. Terus kalau misalnya nilainya jelek, aku nggak boleh down-down banget. Aku harus bisa lebih bagus di yang selanjutnya. Terus kalau buat sekarang, nunda-nunda pekerjaan, ya itu emang manusiawi sih. Sejujurnya ya, aku juga nunda-nunda. Cuma aku harus, misalnya kayak, sebenarnya aku juga sering sih ngerjain tugas hamin 1 jam gitu sebelum dikumpulin di kuliah. Cuma aku harus selesai. Jadi misalnya nih, kita mau bikin PPT. Hmm. Aku udah nyiapin materinya dari jauh-jauh hari. Cuma aku malas banget bikin PPT-nya. Nah, 3 jam, 3 jam sebelum deadline, aku kerja lah. Gitu. Saya kumpulin gitu. Jadi nunda pekerjaan boleh, tapi keluar deadline nggak boleh. Keluar dari nggak Keluar boleh. deadline nggak boleh. Oke, oke, oke. Jadi buat temen-temen yang masih nunda-nunda gitu ya, ini di kafe agak permisif dia, dia boleh ya. Selama tadi jangan lupa deadline-nya, jangan sampai keluar dari deadline. Nah, buat temen-temen juga kayak gitu, buat yang skor-skornya ada Nih, belum sesuai ya, jangan sampai keluar dari deadline-nya. ada tips lain. Ada misalnya gimana Kak? Kalau misalnya kalian nggak suka banget di saya kan nggak suka banget PK, nggak suka banget bahasa Indonesia, kalian kerjain itu duluan. Oh gitu. Iya, karena menurut aku dengan ngerjain yang kita nggak suka duluan, Hmm.
ya kita seneng gitu di akhirnya karena sisanya tinggal yang kita suka Oh, gitu. oke. Kalau nggak suka semua, main aja dulu yang kalian suka. Abis itu main Beda-beda. dulu nih misalnya 15 menit gitu. Oh, gitu. Satu ronde Mobile Legend kalian main aja udah. Terus habis itu langsung drill soal itu sampai selesai. Bodoh amat gimana caranya. Pokoknya kalian selesain. Hmm, Entah hasilnya gimana, selesain aja dulu. Terus habis itu lupain. oke. Gitu. Berarti Kak Fea termasuk yang masih main game juga ya? Masih. Dan tapi kadang-kadang ini Kak Sobat BTA tuh ada sebagian yang dia main game dan dia kesulitan dalam apa ya mengatur atau menghentikan Oh, gitu menghentikan loh gamenya. gamenya. Jadi maksudnya dia nggak bisa rigid misalnya oke lu main dulu 15 menit ya nanti dia macet nih sama Hmm. kayak orang scroll Oh, scroll scroll ngerti. kadang-kadang mau break dulu deh scroll 5 menit atau 10 Terus menit jadi sejam. ya. Ngerti, Nah, ngerti, ngerti. mungkin ada nggak Kak, tips kontrol dirinya tuh terhadap hal-hal yang ya sebenarnya dia hiburan ya bisa Bener nge-recharge hiburan. kita bahkan bisa dukung pembelajaran kita juga karena sebenarnya waktu main game juga kan dia problem solving kan Bener-bener. coba lewatin stage-stage-nya dan Main game itu bagaimana bikin pintar. hmm, itu gimana tuh Kak kontrol dirinya. Menurut aku dibanding kalian ngontrol diri buat main, mendingan kalian geplak diri buat buat ngerjain aja dah. Kalian kerjain tuh soal entah sejam sampai 3 jam, terus kalian bisa main buat 10 jam. Oh Yang gitu. penting kan selesai soalnya. Ya kan? Terus habis itu masuk BTA dibahas. Oh, jawaban udah gini gitu. Hmm, Jadi jadi ngerjain lah yang kalian nggak suka duluan. nggak suka duluan gitu Iya. ya. Oke. Yang nggak suka kerjain duluan, lupakan. Saya pernah baca buku tuh Kak, ada judulnya Eat That Frog gitu kalau nggak Oh salah. iya. Brian Tracy teman-teman bisa Bener. cari bukunya kecil itu sama jadi dia Mm-mm. kenapa sih dia bisa produktif dia bilang karena dia kerjain yang susah atau dia nggak suka di luar gitu ini sama juga sama That's dia right. buat teman-teman yang belum nonton episode 5 tonton ya. Dia juga bilang kayak gitu dia awalnya kerjaan dari yang dia suka dia kebetulan sukanya PKPM dia kebalikan Oh, karena dia kenapa dia ambil kuliah informatika karena emang dia PKPM-nya dia suka banget logic thinking itu dia critical thinking dia suka banget nah dia kerjanya PKPM terus tapi literasi jelek terus di ujung dia sampai di satu titik dia cerita bahwa oh iya tapi kayaknya nggak bisa deh gue begini terus kalau saya kayak gini terus ya skornya nggak bakal naik kan karena yang bagus cuma PKPM kan Iya, kan mau sebenarnya nggak kan mau ada 7 sukses kan. rata-rata ya dilihat. Akhirnya dia balik dia sama kayak idenya kakek bahwa kerjanya justru dari yang nggak suka Iya. ketika itu bisa diselesaikan maka nanti ke belakangnya jadi jauh lebih mudah sama tadi Benar. kak ingat nggak quotesnya kakak tadi Oh, ya ingat ya itu. kan Ya, benar-benar gimana benar. Kak? Apa ya? Tadi kuasnya gimana kata-kata awalnya? Ini trying is the hardest, but now you've done it. Jadi mulai itu paling susah sebenarnya. Itu emang butuh niat dan tenaga dalam dikeluarin buat ngemulai. Tapi kalian harus tahu bahwa memulai itu yang paling susah. Dan kalian udah ngelakuin itu ya, kalian harus bangga lah sama diri kalian. Gitu. Sisanya kan tinggal dijalanin. Yang penting mulai. jadi harus apresiasi Oh ya, mulai ya apresiasi diri ya penting banget. Kalian harus tahu kalian udah berkembang dari dulu sampai sekarang itu. Jadi ya appreciate diri sendiri itu salah satu kebutuhan tubuh kalian gitu. Kalian harus tahu bahwa kalian tuh hebat gitu. Mungkin itu kali ya yang jadi pendorong utama buat terus maju. oke untuk bisa terus Pak. Mm. Oke Kak Fea, ini kayaknya seru banget. Aduh. Nggak terasa waktu. Iya bener-bener. Iya, mungkin Kak Fea di akhir perjumpaan kita ada pesan-pesan tersendiri ya dari Kak Fea, misalnya buat sobat BTA yang lagi, waduh suffer banget nih rasanya nih, apalagi ini pas puasa nih Kak. Waduh, Berat nunggu buka. godaan tidurnya kayaknya banyak gitu. Benar. Menurut aku kalian udah hebat berjuang sampai sekarang. Kalian harus tahu kalian tuh udah berproses dan proses kalian tuh cukup cepat lah ya. Kalian belajar dari SMA terus tiba-tiba loncat ke materi UTBK dalam waktu yang sesingkat itu. Bahkan cuma sebulan 2 bulan dan kalian bisa ngerti kan walaupun cuma sedikit tapi lama-lama jadi bukit gitu. Dan kalian harus tahu ketika tubuh kalian butuh istirahat karena istirahat itu bisa jadi pemacu kalian buat melangkah lebih jauh lagi. Dan kalian harus tahu bahwa apa yang kalian pengen itu belum tentu yang terbaik buat kalian. Nah, apapun yang kalian dapat nanti, itu kalian syukurin. Karena bisa jadi diri kalian malah makin berkembang di situ.
Karena dari pengalaman aku juga begitu. Aku dapat bukan yang aku pengen. Tapi ternyata yang aku dapat itu malah bikin aku makin wah. Jadi semangat teman-teman semua, semangat menjalani puasa. Happy apa stay happy saat berbuka. Baca bukunya, terus lakuin yang terbaik yang kalian bisa nanti. Oke, terima kasih banyak Kak Bea. Maaf. Iya, jadi buat teman-teman semoga bermanfaat. Tadi khususnya bagian-bagian terakhir ya. Karena kadang-kadang kita suka Wah, lupa mengapresiasi apa hmm, yang sudah kita kerjakan. Nah, sebaliknya juga buat teman-teman yang justru belum melakukan yang terbaik, segera lakukan yang segera. terbaik ya. Jangan ada penyesalan Jangan sampai ada penyesalan di belakang. Karena di penyesalan belakang. coy di belakang. Iya benar. Penyesalan itu di belakang. Oke, oke. Makasih ya. Sekali lagi makasih banyak Kak Fea. Mohon maaf Wah, terganggu waktunya. Semoga Kak Fea kuliahnya lancar, selesai nanti amin. tepat waktu. Amin. Ya, tepat waktu itu sesuai dengan kondisi Sesuai masing-masing kondisi ya. masing-masing. Dan buat Sobat BTA, dimanapun Sobat BTA berada, terima kasih sudah bersama kita. Dan kalau buat saya boleh tarik tadi satu kesimpulan yang saya nggak dapat dari bicara-bicara sebelumnya, atau saya sebenarnya bicara sebelumnya juga udah ini Hint-hint. ya, udah ngasih sebenarnya, cuma baru dapat banget dari kakek itu penegasannya, apapun yang teman-teman dapat ya, yakinlah bahwa itu yang terbaik buat Iya, kita ya, karena bisa jadi kita pasti. suka sesuatu padahal itu nggak baik buat kita, dan kebalikannya kita dapat Hmm, sesuatu yang kita nggak suka, apa namanya, padahal itu yang terbaik buat kita malah ya, atau hmm. kebalikannya tadi kita suka sesuatu padahal dia nggak baik, kita nggak suka sesuatu padahal itu Lebih yang baik. baik Bisa jadi ya. kita punya skill tersembunyi Iya, di dalam diri kita yang bisa kita yang kita bisa gali lebih bisa gali jauh lagi. gitu. Jadi selalu berpikir positif teman-teman, termasuk dengan berbagai macam keputusan Tuhan yang Maha Kuasa yang nanti teman-teman akan hadapi. Siapkan mental untuk itu dan yakin aja bahwa semua pilihan yang teman-teman hadapi adalah yang terbaik buat teman-teman untuk berkembang lebih jauh lagi. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih buat Sobat BTA, selamat berbuka, berbuka puasa Menunggu ya, berbuka puasa. berbuka puasa. Semoga apapun amalan yang Sobat BTA lakukan hari ini bisa diterima oleh Tuhan yang Kuasa, kemudian juga bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang lain juga, selamat terus berproses untuk menyiapkan UTBK SNBT 2025. Semoga berhasil di UTBK 2025. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye. Terima kasih ya Kak ya. Sama-sama.